Perdarahan postpartum definisikan sebagai perdarahan melalui vagina yang berlebihan kapanpun setelah melahirkan atau aborsi sampai dengan 6 minggu. Dan perdarahan terjadi dalam 24 jam disebut perdarahan postpartum primer. Kehilangan darah pada persalinan adalah normal dan ibu telah memiliki persediaan untuk kehilangan darah. Tetapi kehilangan lebih dari 500 ml menjadi peruncuk pertimbangan kemungkinan perdarahan postpartum. Masuk pada etiologi perdarahan postpartum. Nah, etiologi perdarahan postpartum secara umum ada 4T. Yang pertama itu ada ton antoni. Uteri itu penyebab utama perdarahan postpartum serius. Dan yang kedua itu ada trauma, sering karena sobekan vagina akibat trauma melahirkan perineum dan rektum. Dan yang ketiga itu ada tisu, di mana prodi konsepsi yang tertinggal. Dan yang terakhir itu ada trombin diseminatif. Intravaskular koagulopati dapat terjadi sebagai konsekuensi dari absorpsi plasenta, eklamsia, atau emboli air ketuban. Dan selanjutnya ada etiologi perdarahan yang secara khusus, di mana perdarahan postpartum secara khusus ini merupakan perdarahan postpartum menurut Oxford tahun 2010 dan Austin tahun 2018. Bisa disebabkan karena atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir, dan koagulopati. Masuk pada patofisiologi. Dalam keadaan normal, perdarahan postpartum terjadi pada sisi plasenta melekat ke uterus atau placental sheath dan dikontrol dengan adanya kontraksi otot myometrium, agregasi plantelit, dan adanya pembentukan trombus, arteri, serta vena spiralis di siswa. Efektivitas homeostatis ini terutama ditentukan oleh kontraksi serat-serat otot myometrium yang akan menjepit arteri dan vena. Kegagalan kontraksi otot-otot ini akan menyebabkan perdarahan postpartum. Manifestasi klinis perdarahan postpartum secara umum yaitu darah berwarna terang mengalir terus-menerus, mual, haus, pusing, letih, gelisah, pucat, kulit basah berkeringat, ekstremitas dingin, palpasi uterus lembek, tanda hipovolemi dan syok perdarahan, kehilangan darah jumlah yang banyak, lebih dari 500 ml, nadi lemah, tekanan darah rendah, losea berwarna merah. Manifestasi perdarahan postpartum berdasarkan penyebabnya. Uterus tidak berkontraksi, lembek, dan perdarahan setelah anak lahir, atau perdarahan postpartum primer. Selanjutnya itu ada shock, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, dan mual, robekan jalan lahir. Dan selanjutnya ada perdarahan segar. Darah segera mengalir setelah bayi lahir, kontraksi uterus baik, plasenta baik, pucat, lemah, menggigil, retensio plasenta. Plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, kontraksi uterus baik. Dan selanjutnya ada tali pusat putus akibat transaksi berlebihan, inversi uteri akibat tarikan perdarahan lanjutan, tertinggalnya plasenta atau sisa plasenta. Selanjutnya ada plasenta atau sebagian selaput mengandung pembuluh darah tidak lengkap dan perdarahannya segera, uterus berkontraksi baik tetapi tinggi fundus uterus berkurang. Komplikasi persalinan postpartum sangat bervariasi dari yang ringan sampai berat. Komplikasi yang dapat terjadi adalah hipotensi ortostatik, kelelahan, anemia, transfusi darah, depresi atau postpartum blues, sindroma SESA atau iskemia kelenjar hipofisis anterior, edema paru, gagal jantung, gagal ginjal, gangguan valv, pembekuan darah, dan syok perdarahan sampai kematian. Dan penanganan perdarahan postpartum berdasarkan penyebabnya antara lain ada penanganan atonia uteri, penanganan retensio plasenta, penanganan robekan jalan lahir, penanganan koagulasi darah, penanganan robekan serviks, penanganan sisa plasenta, serta penanganan manual plasenta. Terapi dan diet pada postpartum serta penanganan perdarahan postpartum secara umum antara lain infus dan transfusi darah tergantung dari sumber perdarahannya. Dan yang selanjutnya itu ada pengkajian, di mana pengkajian ini terdiri dari pengkajian primer. Di dalamnya ada danger, response,
airway, breathing, circulation, disability, dan exposure atau environmental control. Dan yang kedua itu ada secondary survey. Di dalamnya ada identitas klien, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat melahirkan, data bayi, pengkajian masa postpartum, pengkajian keperawatan, pengkajian faktor risiko perdarahan postpartum tertunda atau lambat, dan terakhir ada pengkajian luas perdarahan.